Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pecinta komputer, para pecinta Microsoft Office, terutama teman-teman yang mencintai Microsoft Excel. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sebuah shortcut atau tutorial bagaimana kita memanfaatkan tombol-tombol penting yang ada pada Microsoft Excel. Sehingga dengan kita memanfaatkan tombol-tombol tersebut, maka pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan silahkan klik dulu subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk berlangganan. Baik, kita mulai. Di sini saya memiliki sebuah data teman-teman ya. Tombol yang pertama adalah kita memanfaatkan tombol F9 teman-teman ya. Yang ini tombol F9, Ctrl F9. Coba tekan Ctrl F9. Nah, ini akan menjadikan layar menjadi minimize atau kecil. Ini ya, mengecilkan layar. Itu tombol Ctrl F9. Sedangkan untuk memunculkan dia, kita tekan Ctrl F10 ya. Ctrl F10. Ctrl F10. Nah, maka layarnya akan bisa menjadi muncul. Ulang, Ctrl F9 mengecilkan layar, Ctrl F10 biar membesarkan layar atau maximize layar, minimize ya, maximize. Terus yang kedua adalah kita memanfaatkan ALT sama dengan kita lihat terus di sini ya. Ini ALT sama dengan, maka dia akan langsung menjumlahkan otomatis teman-teman ya. Saya ulang, ALT, nah langsung otomatis rumus sum akan muncul, tinggal enter. Tuh. Kalau mau cepat teman-teman tinggal ditandai seperti ini, ALT sama dengan, maka otomatis akan terjumlahkan. Ini juga sama teman-teman ya. Ini ALT sama dengan, tuh, otomatis akan terjumlahkan. Tinggal ditandai seperti ini teman-teman, bisa juga ALT sama dengan, nah otomatis akan terjumlahkan, itu ya. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat adalah kita memanfaatkan tombol kontrol plus ini ya, tombol kontrol plus min. Ini fungsinya adalah untuk mendelete kolom atau baris ya. Kita coba ini ya, kita tandai fatfullah Ctrl min. Nah, di sini akan muncul pilihan delete bariskah atau delete kolom. Misal kita delete, tekan ini ya, kolom, maka yang hilang adalah ini. Itu. Kita kembali Ctrl min, kita pilih row ya, maka yang hilang adalah baris. Ctrl min, kalau kita pilih cell shift cell left, berarti yang dihapus adalah selnya ini. Jadi nama itu akan hilang, kemudian dia bergeser ke kiri. Itu. Selanjutnya adalah kita memanfaatkan Ctrl plus 0. Ctrl plus 0 ya. Ctrl plus 0. Kita coba. Ini fungsinya adalah untuk hide kolom atau menghilangkan kolom. Misal yang ini. Ctrl 0. Maka dia kolomnya akan disembunyikan. Ini dia di atas ya, seperti ini. Coba Ctrl 0 untuk menyembunyikan kolom. Tombol selanjutnya adalah Ctrl 9, itu untuk menyembunyikan baris. Kalau tadi Ctrl 0 untuk menyembunyikan kolom, kalau Ctrl 9 untuk menyembunyikan baris. Ini ya, Ctrl 9. Oke, kita lihat Ctrl 9. Maka yang tadinya muncul sekarang disembunyikan. Fatfullah ya, Ctrl 9, maka dia akan disembunyikan. Itu. Terus selanjutnya adalah Ctrl 5, itu untuk memberikan tanda coret pada tulisan. Ctrl angka 5 ya, Ctrl angka 5 itu fungsinya untuk memberikan coretan, pada tulisan. Kita coba Ctrl 5. Nah, itu untuk memberikan coret ya. Klik lagi Ctrl 5 untuk menghilangkan. Itu. Sekitar tadi begini, Ctrl 5. Maka semuanya akan dicoret. Untuk menghilangkan lagi klik Ctrl 5. Ctrl 5. Itu teman-teman ya. Selanjutnya adalah kita menyembunyikan ribbon. Artinya yang ini teman-teman ya, ini. Yang ini ya, kita sembunyikan seperti ini. Nah, ini kan hilang dia. Ini kan kalau kita pakai tombol, kita pakai mouse ya.
Kalau kita pakai shortcut, kita memanfaatkan di sini ada namanya Ctrl F1 ya. Ctrl F1 ini ya, Ctrl F1. Kita tekan Ctrl F1. Maka yang tadinya muncul maka menjadi hilang. Ini yang dihilangkan ya, ribbon yang ini. Ctrl F1 supaya layarnya menjadi full teman-teman ya. Ctrl F1, munculkan lagi, Ctrl F1, hilangkan lagi, munculkan lagi. Nah itu ya fungsinya untuk show dan hide atau menampilkan ataupun menyembunyikan ribbon. Selanjutnya adalah Ctrl F4, itu untuk close workbook ya, untuk kita close workbook ini, tetapi dokumennya masih terbuka, artinya program Microsoft Excel-nya tidak tertutup, tapi workbook ini aja yang tertutup. Ctrl F4 ya, Ctrl F4 ini teman-teman, Ctrl F4. Nah apakah mau disimpan apa enggak? Bisa kita simpan, yes. Terus untuk menutup ini kita memanfaatkan Alt F4 tuh. Kalau Ctrl F4, kalau Ctrl F4 ya, Ctrl F4 untuk menutup workbook, kalau Alt F4 untuk close program. Kita buka data yang tadi teman-teman ya. Ini kalau Ctrl F4 itu untuk menutup program, kalau Alt F4 untuk menutup. Nah itu. Kalau mau keluar langsung bisa tekan bisa tekan Alt F4 kalau langsung keluar ya, Alt F4 kalau mau cepat ya. Tapi biasanya kan ada beberapa workbook yang terbuka, sehingga hanya itu yang kita tutup, yang lainnya terbuka. Itu teman-teman ya. Selanjutnya kita menandai baris. Di sini kita memanfaatkan shift spasi. Kita memanfaatkan tombol shift spasi ya, shift spasi. Itu fungsinya adalah untuk kita menandai baris. Kita coba shift spasi. Nah ini langsung dia terselect atau terblok ya. Ini sampai terakhir. Itu ya, menandai misalnya yang ini Alnan ya, shift spasi, maka dia akan tertandai atau terselect ya. Itu kita memanfaatkan tombol Ctrl spasi. Selanjutnya kita memanfaatkan Ctrl Shift spasi, itu fungsinya untuk menandai data kolom. Ctrl Shift spasi, maka dia akan terblok dalam satu kolom ini teman-teman ya. Ulang, Ctrl Shift spasi. Nah itu. Selanjutnya bagaimana untuk menandai kolom? Misal kita tandai yang ini ya, kita tekan tombol Ctrl spasi, Ctrl spasi ya, Ctrl spasi. Nah itu kenapa dia terblok semuanya ini, karena ini satu baris, ini yang ini ya. Nah kalau yang di sini maka tadi akan begini dia ya, tekan Ctrl spasi, tuh Ctrl spasi tuh teman-teman ya. Kalau shift spasi maka akan tertandai baris yang ini tuh. Kalau Ctrl spasi itu yang ditandai, ini juga itu. Kalau Ctrl spasi ya, seperti itu. Selanjutnya kita memanfaatkan fungsi tombol A ini, Alt Enter ya. Ini fungsinya adalah untuk kita membuat chat tulisan atau membuat tulisan di garis bawah, di bawahnya. Kita lihat ya. Ini kan begini ya. Untuk membuat tulisannya dalam satu baris kan susah sekali teman-teman ya. Tidak bisa dia. Halo, kita mau lanjutkan tulisan ini tapi di bawah tidak akan bisa. Nah disinilah fungsi dari Alt Enter. Alt Enter ya. Halo, Alt Enter. Perkenalkan, Alt Enter. Nama saya adalah Alt Enter Muhammad, Alt Enter dan seterusnya. Nah itu untuk menulis atau membuat tulisan pada dalam satu baris di dalam Microsoft Excel. Seperti ini jadinya nanti ya. Itu. Ini ya. Ini dalam satu baris ya. Kalau kita langsung begini, halo, enter, maka dia akan masuk ke baris kedua. Itu. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Terus F12. Tombol F12 untuk kita menyimpan ya. F12. Ini mana dia?
F12 ini fungsinya untuk kita menyimpan atau shift ya. Tekan F12. Tuh, teman-teman ya. F12. Tekan lagi F12. Tekan lagi F12. Itu ya. Untuk kita menyimpan dengan nama yang baru atau belum sama sekali menyimpan data. Selanjutnya tombol F11 ya, kita memunculkan grafik teman-teman ya. Kita tandai dulu begini ya, tandai dulu namanya seperti ini. Kita tekan F11. Yang ini F11 teman-teman ya. Untuk membuat grafik tekan F11. Nah, maka langsung muncul grafiknya teman-teman ya. Data aslinya ini ya, yang kita buat tadi yang ini grafiknya. Teman-teman tinggal ganti aja di sini model grafiknya nanti ya. Maunya bagaimana bentuknya tinggal diganti aja di sini. Ini banyak pilihannya. Teman-teman tinggal sesuaikan selera ya. Seperti itu. Tuh banyak modelnya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan aja. Itu F11 ya, fungsi dari tombol F11. Selanjutnya adalah kita menambah sheet dengan cepat ya. Gini kan 2 sheet, 3 sheet ya, sheet 1, 2, 3. Nah, kita menambah sheet dengan cepat. Bisa aja kita menggunakan yang ini ya. Tapi itu kan lama ya. Kita bisa memanfaatkan tombol di sini namanya Shift F11. Tekan Shift kemudian F11. Ini ya. Shift F11. Kita coba teman-teman. Shift F11. Tuh dia di bawah ya. Sheet-nya akan otomatis nambah teman-teman ya yang ini. Tekan lagi sheet. Tuh. Banyak sekali ya. Itu untuk menambah sheet. Shift F11 ya. Untuk menambah sheet. Selanjutnya adalah kita memanfaatkan control pipe down. Yang ini ya. Control pipe down. Fungsinya adalah untuk pindah dari sheet 1 ke sheet yang lainnya. Kita coba tekan control back down ya. Tuh, di bawah bergeser dari bawah ya. Itu untuk bergeser ya sheet. Selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan tombol control back up. Kalau tadi back down, sekarang back up ya. Yang ini ya. Control back up ya. Itu kembali dia teman-teman ya. Terus back down, back up untuk bergeser dari sheet 1 ke sheet yang lain teman-teman ya. Gimana teman-teman? Cukup mudah kan? Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video ini, dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum subscribe